Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Lorenza. Nomor induk mahasiswa 22-2018-052. Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dan Pasar Modal. Dosen pengasuh Bapak Friski Danur Rahmat, SEMAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan salah satu teknik analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini penting untuk menghitung analisis laporan keuangan, dikarenakan jika suatu perusahaan tidak likuiditas maka akan mengalami kemunduran atau bisa disebut juga kebangkrutan. Di sini terdapat 4 jenis rasio likuiditas. Yang pertama, ada rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang lancar yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Artinya, seberapa banyak aktiva lancar yang ada untuk membayar hutang lancar yang akan jatuh tempo. Rumusnya, rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang memperhatikan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Mengapa persediaan tidak diperhitungkan di sini? Karena persediaan termasuk ke dalam aktiva lancar yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah, sehingga jika perusahaan mengalami likuid maka akan mengalami kemunduran. Rumus dari rasio cepat yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yang ketiga ada rasio kas. Rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rumusnya itu sendiri yaitu kas ditambah persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang terakhir, yang keempat, ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas merupakan suatu ukuran sejauh mana efisiensi pemakaian kas yang diusahakan oleh perusahaan. Perputaran kas di sini dijadikan sebagai tolak ukur kecepatan kas dari kembalinya kas yang sudah diinvestasikan ke dalam modal kerja. Di sini juga terdapat rumusnya, yaitu sebelum kita mencari perputaran kas, kita harus mencari dulu rata-rata. Yang rumusnya rata-rata sama dengan kas awal tahun dikurang dengan kas akhir tahun dibagi dengan 2. Setelah dapat hasil dari rata-rata, baru kita masukkan ke rumus rasio perputaran kas, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata. Barulah dapat rasio perputaran kas. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai rasio likuiditas, yaitu di sini sudah ada laporan posisi keuangan dari PT ABC 31 Desember 2002. Setelah itu kita akan memasukkan rumus yang kita bahas tadi. Rasio lancar. Rasio lancar rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, yaitu aktiva lancar 1.400.000 dibagi dengan hutang lancar 560.000. Dapatlah aktiva lancarnya sebesar 2,5. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat rumusnya aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar.
aktiva lancar 1.400.000 dikurang dengan persediaan 480 dibagi dengan hutang lancar 560, dapatlah rasio cepatnya 1. Dan yang terakhir ada rasio kas atau rasio lambat. Di sini rumusnya ada kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan hutang lancar. Kas 200.000 ditambah setara kas 200.000 dibagi dengan hutang lancar 560.000. Dapatlah rasio kasnya sebesar 0,714. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.